Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah sehat? Baik? Alhamdulillah jika teman-teman sehat semuanya. Di PPKM sekarang ini, kegiatan teman-teman itu apa sih? Apakah ada yang kuliah online, sekolah online, bekerja secara WFH, atau bekerja secara WFO? Semoga pandemi ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sebelum adanya pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Badriatun Mustaidah dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Saya kurs KMMI dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang insecure. Apa sih penyebab insecure tersebut? Penyebab insecure yaitu kita sering membandingkan dengan orang lain. Memang insecure tersebut itu wajar ada di dalam diri setiap manusia. Tapi jangan terlalu berlarut-larut terhadap insecure tersebut. Karena jika insecure kita tanpa berusaha, kita hanya melihat keberhasilan orang lain, kita tidak akan maju-maju. Kita seperti diam di tempat itu. Karena keberhasilan setiap orang akan berbeda. Keberhasilan setiap orang juga tidak akan sama di usia tersebut. Ada yang berhasil di usia 25, ada yang berhasil pula di usia 17, ada pula yang berhasil di usia 70 tahun. Yuk teman-teman, kita kurangi insecurean tersebut. Jangan terlalu berlarut-larut dalam keinsecurean. Kita harus selalu mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita karena diri kita bisa berdiri sampai di sini. Ucapkan terima kasih juga pada diri sendiri. Jika perasaan yang seperti itu muncul terus-menerus, kita tidak bisa menjadi seperti apa-apa. Jika kita tanpa action, jika kita hanya berpikir, kita akan terus minder. Kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Misalnya seperti gini teman-teman. Misalnya saya ingin masuk ke Universitas Impian, tapi saya takut tidak diterima. Jadi saya tidak mendaftar di universitas tersebut. Harusnya kita jangan bilang dulu seperti itu, kita tidak bisa terima. Kita harus berusaha dulu. Kita pasti bisa. Dengan kita bilang kita pasti bisa, maka pikiran alam bawah sadar juga bilang kita pasti bisa dan kita berusaha. Action itu adalah yang terbaik. Tanpa action, tanpa apa-apa, kita akan terus minder dengan keberhasilan orang lain. Apa yang harus kita lakukan jika insecure itu datang? Oke, yang pertama yaitu coba kita cintai diri kita sendiri. Yuk teman-teman semuanya, cintai diri kita sendiri. Jangan selalu mencintai orang lain. Masa orang lain dicintai tapi diri kita sendiri tidak dicintai? Yuk bahagiakan diri kita sendiri, karena diri kita juga ingin bahagia.
Karena dengan kita mencintai diri kita sendiri, insecurean tersebut akan hilang secara perlahan. Yang kedua yaitu stop membandingkan dengan orang lain. Jika kita terus membandingkan dengan orang lain, kita tidak akan maju-maju. Kita akan terus diam di tempat tanpa action. Kecuali jika kita membandingkan hanya sebatas membandingkan, kemudian kita action, kemudian kita berusaha, insya Allah itu akan berhasil. Yang ketiga, gali potensi yang ada dalam diri kita. Coba kita gali dan temukan bakat yang ada di dalam diri kita. Jika kita sudah menemukan bakat dan passion dalam diri kita, maka keinsecurean yang datang akan sedikit-sedikit teratasi. Yang keempat, ikuti komunitas atau organisasi-organisasi. Kelilingi oleh orang-orang yang berpikir positif, bukan orang-orang yang toksik. Karena dengan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, maka keinsecurean yang ada di dalam diri kita akan secara perlahan berhilang. Mungkin hanya sampai sini informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman sudah mengetahui jika kita mengalami insecure, apa yang harus kita lakukan untuk diri kita? Jika teman-teman sudah mengetahuinya, yuk mari kita hilangkan insecure tersebut secara perlahan. Kita harus yakini diri kita bahwa kita bisa. Kita harus bisa dengan semua itu. Kita jangan pesimis terlebih dahulu. Kita jangan pesimis, jangan insecure karena melihat keberhasilan orang lain. Kita harus bisa semangat, optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Dah, see you next time teman-teman. Sampai jumpa ya.